Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Aminah, NIM 2120203886208019 dari kelas PAI 2A, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare. Dalam pembuatan video ini untuk memenuhi tugas dengan mata kuliah Perencanaan Pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Dr. Usman SAG MAG. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan inti, yaitu pengelolaan siswa. Menurut Undang-Undang Siskidiknas, siswa adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu yang selalu ingin mengembangkan potensi dirinya, baik pada aspek akademik maupun non-akademik, melalui proses pembelajaran yang diselenggarakan. Siswa atau peserta didik merupakan unsur inti kegiatan pendidikan. Adapun fungsi pengelolaan siswa, yaitu pertama, fungsi yang berkaitan dengan individualitas peserta didik, agar mereka dapat mengembangkan potensi-potensi yang mereka miliki. Yang kedua, fungsi yang berkaitan dengan perkembangan fungsi sosial peserta didik, ialah peserta didik dapat mengadakan sosialisasi dengan sebayanya, keluarga dan lingkungan. Yang ketiga, fungsi yang berkaitan dengan penyaluran aspirasi dan harapan peserta didik, agar peserta didik tersalur hobi dan minatnya. Yang keempat, agar peserta didik hidup dalam keadaan sejahtera. Kemudian tujuan pengelolaan siswa. Yang pertama, untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan psikomotor peserta didik. Yang kedua, menyalurkan dan mengembangkan kemampuan, bakat, dan minat peserta didik. Yang ketiga, menyalurkan aspirasi, harapan, dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Selanjutnya yaitu definisi guru. Guru adalah seorang tenaga pendidik profesional yang melatih, mengajarkan suatu ilmu, membimbing, melatih, memberikan penilaian, serta melakukan evaluasi kepada peserta didik. Definisi guru adalah seseorang yang telah mengabdikan dirinya untuk mengajarkan suatu ilmu, mendidik, mengajarkan dan melatih muridnya agar memahami ilmu pengetahuan yang diajarkan tersebut. Selanjutnya yaitu masalah dan solusi dalam pengelolaan guru. Masalahnya yaitu proses penempatan guru yang tidak terarah, tidak adil, dan tidak proporsional. Yang kedua, rasio jumlah guru terhadap jumlah peserta didik semakin tidak seimbang. Yang ketiga, masih ada guru yang memiliki job di sektor lain. Yang keempat, memupuknya guru pada pangkat A. Solusinya yaitu, pertama, memangku kepentingan dalam mengkaji ulang kebutuhan real guru di lapangan. Yang kedua, jika memang ada kelebihan guru di suatu sekolah, segera lakukan mutasi ke sekolah lain yang kekurangan. Yang ketiga, pemangku kepentingan melakukan kajian yang mendalam dalam pengangkatan jabatan kepala sekolah. Kewajiban seorang guru yaitu, pertama, dia harus memahami disiplin ilmu pengetahuan yang dia tekuni sebagai ways of knowing. Yang kedua, mengenal peserta didik dalam karakteristiknya sebagai pribadi yang sedang dalam proses perkembangan. Yang ketiga, memahami peserta didik sebagai proses pembudayaan. Guru adalah yang paling bertanggung jawab dalam pengelolaan proses belajar mengajar. Baiklah, kita pindah ke selanjutnya yaitu pengelolaan pembelajaran. Pengelolaan pembelajaran adalah suatu proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik sebagai sumber belajar di dalam lingkungan belajar. Tujuan dari pengelolaan pembelajaran yaitu
untuk menciptakan proses belajar mengajar yang dengan mudah direncanakan, dilaksanakan, dan dikendalikan dengan baik sehingga tercapai tujuan pengajaran secara efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah suatu proses penyampaian materi pendidikan kepada peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan teratur oleh tenaga pengajar atau guru. Pendapat lain mengatakan bahwa metode pembelajaran adalah suatu strategi atau taktik dalam melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar di kelas yang diaplikasikan oleh tenaga pengajar sehingga tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik. Seorang guru harus bisa menerapkan metode yang tepat dalam kegiatan belajar mengajar sesuai dengan karakter pada siswanya. Dengan begitu, proses belajar mengajar menjadi lebih menyenangkan dan siswa dapat menyerap pembelajaran dengan lebih mudah. Macam-macam metode pembelajaran. Pertama, metode ceramah, yaitu guru menyampaikan materi kepada siswa secara lisan. Yang kedua, metode diskusi. Metode ini selalu mengutamakan aktivitas diskusi yang melibatkan para siswa untuk belajar memecahkan masalah. Yang ketiga, metode debat. Metode ini mengajak siswa untuk saling beradu argumentasi secara perorangan atau kelompok. Yang keempat, metode eksperimen. Metode eksperimen dilakukan melalui kegiatan percobaan atau praktik di laboratorium agar siswa bisa melihat bagaimana secara langsung materi pembelajaran yang sedang disampaikan. Adapun tujuan metode dalam pembelajaran, pertama, membantu kegiatan belajar agar terlaksana dengan baik. Yang kedua, memudahkan dalam menemukan, menguji, serta menyusun data. Yang ketiga, mempermudah proses pembelajaran dengan hasil terbaik agar tujuan pengajaran bisa tercapai. Yang keempat, menghantarkan suatu pembelajaran ke arah ideal secara cepat, tepat, dan sesuai harapan. Selanjutnya yaitu pendekatan pembelajaran adalah tahap pertama pembentukan suatu ide dalam memandang dan menentukan objek kajian. Ciri-cirinya yaitu pertama merupakan sebuah filsafat atau landasan, yang kedua merupakan sudut pandang, yang ketiga serangkaian gagasan untuk mencapai tujuan tertentu, yang keempat jalan yang ditempuh untuk penyampaian pembelajaran. Pembagiannya yaitu pertama pendekatan teacher centered dan pendekatan student centered. Pendekatan teacher center yaitu pembelajaran berpusat pada guru sebagai seorang ahli yang memegang kontrol selama proses pembelajaran. Yang kedua, pendekatan student center yaitu pendekatan yang mendorong siswa untuk mengerjakan sesuatu sesuai dengan pengalaman yang diperolehnya. Selanjutnya yaitu teknik. Teknik pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Slameto menjelaskan teknik pembelajaran adalah suatu rencana tentang cara-cara pendayagunaan dan penggunaan potensi dan sarana yang ada untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengajaran. Baik, kita pindah ke selanjutnya yaitu pengelolaan lingkungan kelas. Secara bahasa, pengelolaan kelas terdiri dari dua kata, yaitu pengelolaan dan kelas. Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata manajemen, berasal dari kata to manage yang berarti mengatur, melaksanakan, mengelola, mengendalikan, dan memperlakukan. Namun kata manajemen sendiri sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata manajemen yang berarti sama dengan istilah pengelolaan, yakni sebagai proses mengordinasi dan mengintegrasikan kegiatan-kegiatan kerja agar dapat diselesaikan secara efisien dan efektif. Menurut Sudarsana, pengelolaan kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses belajar mengajar. Dengan kata lain, pengelolaan kelas ialah kegiatan-kegiatan
untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi yang optimal bagi terjadinya proses belajar mengajar. Menurut Mudasir, langkah-langkah pengelolaan kelas yaitu pertama, merencanakan esensi, yaitu mengambil keputusan dengan memilah dan memilih alternatif kegiatan yang akan atau tidak dilaksanakan. Yang kedua, mengorganisasikan pengorganisasian, yaitu menyusun hubungan perilaku yang efektif antara personal sehingga mereka dapat bekerja secara efisien. Yang ketiga, memimpin. Seorang pemimpin tidak semata-mata cerdas dalam membuat keputusan, tetapi diiringi dengan memiliki kepribadian yang dapat dijadikan sebagai suri teladan. Yang keempat yaitu mengawasi pengawasan. Fungsi administratif yang setiap administrator memastikan bahwa apa yang dikerjakan sesuai dengan apa yang dikehendaki. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi pengelolaan kelas. Yang pertama, faktor internal yang berhubungan dengan masalah emosi, perilaku, dan pikiran anak didik. Yang kedua, faktor eksternal yang berkaitan dengan suasana lingkungan belajar, penempatan anak didik, pengelompokan anak didik, dan jumlah anak didik, dan sebagainya. Adapun masalah dalam pengelolaan kelas menurut Rahani yaitu pertama, masalah yang ada dalam wewenang guru. Yang kedua, masalah yang ada dalam wewenang sekolah. Agar pengelolaan kelas berjalan dengan baik, maka diperlukan pertama, ruang tempat berlangsung proses belajar mengajar yang baik. Yang kedua, pengaturan tempat duduk. Yang ketiga, ventilasi dan pengaturan cahaya. Yang keempat, pengaturan penyimpanan barang-barang. Penataan ruang dan fasilitas yang ada di dalam kelas harus mampu membantu siswa meningkatkan motivasi siswa untuk belajar sehingga mereka akan senang belajar. Demikian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.